oleh moderator, yaitu Teh Medeo. Nah, dari tadi disebutin ya Teh Medeo itu siapa sih? Nah, saya akan membacakan CV beliau. Oke. Nah, Teh Medeo, nama aslinya itu Kurnia Meisinta Dewi. Bisa dihubungi di Instagram Kurnia Medeo. Nah, beliau saat ini merupakan mahasiswa Magister Keperawatan Anak di Universitas Pajajaran dan juga S1-nya di Sarjana Keperawatan Universitas Pajajaran. Skillnya Microsoft Office, Design, SPSS, IT Skill, dan lain-lain. Nah, saat ini juga pengalaman kerjanya asisten dosen wakil dekan Fakultas Keperawatan Unpad Agustus 2021 hingga Agustus 2022. Teh Medew ini merupakan CEO of Bunda Dari Daycare. Nah, bagi akang teteh peserta yang mungkin sudah berkeluarga memiliki anak, nah bisa dititipkan di daycare-nya Teh Medew ya. Terus dan masih banyak lagi. Final research-nya, pengalaman organisasinya, beliau merupakan ketua dari komunitas Ruang Berbagi 2020 hingga sekarang, Impact Entrepreneur, The Local Enable and Synergy Foundation, DM Unit Kema Fakultas Keperawatan Unpad, dan masih banyak lagi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita sapa Teh Medeo. Assalamualaikum Teh Medeo. Waalaikumsalam Teh Sofi, halo. Maaf ya Teh, CV-nya tidak dibacakan semua karena Nggak banyak. apa-apa Teh, takut nyampe subuh kalau baca semua. Ya betul. Oke, silakan Teh Medeo, saya persilakan untuk memandu sharing session hari ini. Oke, terima kasih Teh Sofi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hujan deras membasahi pohon pepaya. Kurang keras sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang bisa on cam boleh banget on cam karena itu akan membuat fokus kita menjadi lebih baik dan itu terlihat dari keseriusan kita. Nah, teman-teman tadi udah dikenalin ya sama Teh Sofi, sedikit perkenalan, saya Medeo, sekarang sedang S2 Magister Keperawatan Anak di Unpad. Kali ini diberikan kesempatan oleh seorang LPDP untuk menjadi moderator di acara sharing session yang ke-1, yaitu terkait wujudkan kontribusi nyata bersama LPDP. Nah, teman-teman di sini pasti yang gabung di Saung LPDP ini tentunya punya mimpi yang sama, ya nggak sih? Menjadi bagian dari award LPDP. Benar nggak? Benernya malu-malu nih. Yakin nggak bakal jadi award di LPDP? Yakin. Yakin. Yakin dong, harus yakin ya. Karena pikiran itu akan mempengaruhi gerak langkah kita, teman-teman. Kalau misalnya kita sudah yakin, pasti nanti kita akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, teman-teman, untuk sharing session yang pertama itu, kita akan menghadirkan 3 pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama itu ada Kak Rizky Oktavianto SPD. Di sini Kak Rizky akan sharing terkait fresh graduate lanjut S2. Nah, siapa di sini nih yang aliran fresh graduate? Ngacung-ngacung? Ngacung? Nah, terus ada juga sharing yang kedua dari Kak Lilinggawati, Eskap Nurse. Nah, ini bestie aku nih, sama-sama perawat ya, teman-teman. Nah, Kak Lingga ini akan membahas terkait praktisi to master degree. Jadi yang asalnya kerja dulu, kemudian daftar LPDP, dan lolos LPDP. Dan yang ketiga, nggak kalah menarik, ini yang akan menyemangati teman-teman mungkin yang kemarin-kemarin udah daftar atau mencoba LPDP sekali 2 kali namun belum jodohnya atau belum berhasil. Nah, teman-teman bisa
dapetin ilmunya dari Kak Lintang Indira SS. Nah, jadi Kak Lintang ini akan membahas terkait semangat menjadi award di LPDP. Nah, untuk yang pertama itu adalah sharing dari Kak Rizky Oktavianto terkait fresh graduate lanjut S2. Di sini aku mau bacain dulu CV-nya ya, teman-teman. Nah, Kak Rizky Oktavianto ini lahir di Bantul, terus sekarang adalah alumnus ya dari Bachelor of Accounting Education dari Faculty of Economics Yogyakarta State University. Nah, sekarang itu sebagai teacher at SMA Internasional Budi Mulia, terus juga mentor for youth scientific work at MAN 4 Bantul. Educational background-nya ini sekarang Kak Rizky ini S2-nya di Magister Science in Accounting UGM, kemudian alumnus UNY, terus juga ada banyak work experience-nya ya teman-teman, ada Economics and Accounting, subject teacher, mentor, kemudian lecture assistant, economics mentor, dan masih banyak lagi teman-teman. Terus ada research assistant-nya, helping mana. Ya, kecepatan teman-teman, nggak apa-apa. Nah, skills-nya ya, mantap. Ini TOEFL ITP-nya, kemudian organization-nya, Lingkar Cendekia, UKM Penelitian, kemudian award-nya LPDP, Best Graduate of Bachelor Degree, terus next, the most outstanding student of Faculty of Economics. Wow, banyak banget ya, ini luar biasa ya. Next, oke, sebutin satu-satu, ya. Nanti kelamaan ya teman-teman dan luar biasa banget. Pokoknya kalau mau kepoin Kak Rizky langsung ke WA-nya atau ke IG-nya Kak Rizky ya. Ini workshop dan trainingnya juga banyak juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silahkan untuk Kak Rizky Oktavianto memberikan sharing terkait fresh graduate lanjut S2. Silahkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apakah suara saya dapat terakses dengan jelas? Sudah jelas, Kak. Oke, terima kasih Mas Mbak semuanya. Oke, pada kesempatan ini senang sekali saya rasanya bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya pejuang beasiswa LPDP yang insya Allah saya doakan semoga bisa lancar dalam proses seleksinya dan bisa menjadi awardee di tahun ini di batch 2 yang akan dilaksanakan di mulai bulan Juni besok ya. Nah, saya dulu juga 1 tahun yang lalu bulan Juni 2022 saya bergabung dalam saung LPDP ini untuk menjadi menti. Nah, kemudian alhamdulillah puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala bisa lolos di batch 2 tahun 2022 bulan November. Kemudian saya bergabung menjadi mentor dari saung LPDP. Jadi insya Allah besok akan bertemu dengan saya beberapa kali mungkin ketika nanti ini mentorship bagian mock up wawancara, insya Allah ada yang bertemu dengan saya. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya diminta untuk sharing seputar bagaimana seorang fresh graduate dari S1 langsung lanjut ke S2 dengan beasiswa LPDP. Nah, perkenalan terlebih dahulu, nama saya Rizky Oktavianto, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Kurnia Mede tadi. Saya adalah alumni S1 Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta, lulus tahun 2022, dan besok bulan Agustus 2023 saya melanjutkan studi di Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Oke, tidak perlu berlama-lama mengingat waktunya juga sudah semakin larut malam, maka saya akan share terkait dengan presentasi saya pada malam hari ini. Nanti di akhir ada sesi tanya jawab, silahkan dimanfaatkan untuk tanya jawab, kita saling sharing seperti itu. Oke, perlu diketahui teman-teman di sini sistemnya adalah sharing, di mana saya tidak lebih pandai daripada Anda semuanya.
Saya hanya pernah mengalami ini, pernah menjadi awardee LPDP, jadinya ini apa namanya, saya hanya sharing pengalaman, bukan berarti saya menggurui teman-teman semua, seperti itu ya. Kita sharing bersama dengan topik merealisasikan mimpi dengan beasiswa LPDP. Nah, ini saya awardee LPDP angkatan PK persiapan keberangkatan 202, baru selesai PK kemarin tanggal 15 sampai 29 Mei. Jadinya masih fresh dengan ini apa namanya, pengetahuan-pengetahuan dasar seputar LPDP seperti itu. Oke, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan bersama-sama pada malam hari ini. Yang pertama adalah bagaimana membentuk mimpi menjadi kekuatan kita. Yang kedua, apa itu LPDP, kemudian tahap-tahap seleksi LPDP, sosok ideal awardee LPDP, dan tips dan trik lolos LPDP. Tentunya ini adalah based on my experience, yang tentunya pengalaman saya tidak seberapa. Nanti akan banyak cerita-cerita dari Mbak Liling Gawati dan juga Mbak Lintang yang tentunya akan memberikan perspektif yang berbeda-beda terhadap teman-teman semuanya. Ambil yang baik, buang yang buruk, seperti itu prinsipnya. Oke, kita awali dari cerita. Ya, pada tahun 2017 saya teringat sebuah cerita. Ini terjadi di tahun 2017 di mana ada seseorang anak SMA yang mana anak SMA itu tadinya bersekolah di SMA di Gunung Kidul seperti itu. Kemudian dia pulang ke rumahnya di daerah Bantul untuk liburan kayak gitu, liburan semester. Nah, suatu ketika anak itu habis ikut lomba cerdas cermat waktu itu dari yang diselenggarakan oleh TVRI Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, anak itu mendapatkan hadiah kain, kemudian dia datang ke penjahit diantar oleh saudaranya. Nah, di penjahit itu seorang anak itu ditanya oleh bapak penjahit pria seperti itu. Nah, bapak penjahit itu bertanya kepada anak itu dan juga saudara yang mengantarkannya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Pak, apakah besok keponakanmu itu akan diminta untuk memanggul bedil? Memanggul bedil yang dimaksud ini adalah menjadi tentara atau menjadi polisi. Di mana kalau orang itu tinggal di desa, orang itu apa namanya menjadi polisi atau menjadi tentara, seorang abdi negara itu di mata masyarakat adalah strata sosial yang paling tinggi seperti itu. Itu kalau di desa. Nah, dari situ kemudian seorang anak SMA itu diam kayak gitu dan hanya senyum. Nah, kemudian saudaranya bilang kepada bapak penjahit itu, ya besok kemungkinan hanya kuliah D3 saja. Karena kalau S1 itu saingannya berat kayak gitu. Waktu itu persepsi orang yang tua di desa itu adalah kuliah S1 itu berat karena persaingannya yang ketat waktu itu. Nah, kemudian lanjut tahun 2018 sang anak itu kelas 12 sudah mau lulus dan mendapatkan kuota SNMPTN karena merupakan siswa yang eligible, yang siswa yang terbaik kayak gitu. Waktu itu 40% kuota sekolah untuk SNMPTN. Nah, sang siswa itu bertanya kepada saudaranya, kan ada dua pilihan waktu itu. Saya sebaiknya lanjut studi di UGM atau di UNY kayak gitu dengan jurusan ilmu ekonomi atau akuntansi atau pendidikan akuntansi. Nah, kemudian saudara itu bilang, lah apa kamu besok bisa untuk melanjutkan kuliah dengan kondisi keluarga yang seperti itu? Nah, sang anak itu kemudian merasa sakit hati, kemudian dia bawa sepeda ontel, sepeda apa namanya yang dikayuh kayak gitu ke tempat fotokopi waktu itu untuk ngeprint beberapa persyaratan untuk mendaftarkan bidik misi. Dan alhamdulillah mimpinya itu bisa terwujud, anak itu bisa lanjut S1 di jurusan yang diinginkan di UNY seperti itu, jurusan pendidikan akuntansi. Dan itu adalah cerita saya waktu itu beberapa tahun yang lalu, di mana ketika itu saya punya mimpi yang besar, pengen melanjutkan studi sampai apa namanya S1 lah waktu itu, karena kalau lulus SMA itu pemikiran saya seperti ini, kalau misalnya lulus SMA itu nggak melanjutkan kuliah itu mau jadi seperti apa kayak gitu. Di tengah apa namanya tantangan zaman yang semakin berkembang dan juga di mana
ijazah SMA itu tidak lagi laku di saat itu. Maka saya memutuskan harus punya mimpi yang besar untuk kuliah. Nah, memang waktu itu untuk kuliah itu agak berat buat saya, apalagi saya itu kan anak yatim dan juga waktu SMA itu ikut saudara yang ada di Gunung Kidul. Posisi saudara saya adalah PNS dan waktu itu saya mau bilang ke guru itu agak sulit karena apa namanya mau mengajukan bidik misi itu sulit karena memang saya itu keponakan seorang PNS. Nah, kemudian saya cerita sama guru BK saya waktu itu. Bu, saya itu pengen mendaftar S1 lewat bidik misi, tetapi saya di sekolah ini ikut sama saudara dan juga saudara saya PNS, apakah saya bisa? Nah, kebetulan alhamdulillah saya bisa gitu. Nah, di tengah mimpi saya yang saya khawatir tidak akan menjadi kenyataan karena saya banyak dibully, banyak direndahkan mimpi saya oleh saudara saya, bahkan ada saudara saya yang mengatakan bahwasanya wes besok rasa kuliah wae, kamu besok nggak usah kuliah aja, kamu jadi TKI di luar negeri ya gitu. Nah, itu perasaan yang sangat menggores sampai saya saat ini dan membuat saya memutuskan untuk semangat melanjutkan kuliah ke jenjang yang tinggi, baik itu di S1 maupun S2. Nah, mimpi itulah yang menjadikan saya menjadi bersemangat untuk bisa kuliah setinggi-tingginya dan bagaimanapun caranya saya bisa mendapatkan beasiswa untuk bekal saya berkuliah seperti itu. Ya. Nah, itulah terkait dengan mimpi. Ini kok agak wait. Oke. Mimpi yang diremehkan akan menjadi kekuatan kita untuk berjuang lebih dalam merealisasikan. Jadi ada orang yang pernah mengatakan ketika mimpimu itu belum diremehkan oleh orang lain, berarti mimpimu itu terkesan biasa-biasa aja. Nah, maka ketika kamu punya mimpi yang besar dan orang lain menyepelekan mimpimu, berarti mimpimu itu luar biasa. Dan kamu harus punya energi lebih untuk merealisasikan mimpimu itu. Ingat kata Panji Pragiwaksono, jangan membunuh mimpi karena mimpi itu tidak akan pernah mati. Dia hanya akan pingsan dan bangun lagi ketika kamu sudah tua dalam bentuk penyesalan. Akan sangat sia-sia ketika kita di masa muda tidak mau berjuang, tidak mau bersemangat untuk menggapai-gapai mimpi yang sudah kita tuliskan atau mimpi yang sudah kita angan-angankan. Karena ketika di masa tua, mimpi yang tidak direalisasikan itu hanya akan berbuah menjadi penyesalan. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semuanya, ketika punya mimpi yang besar, walaupun itu mimpinya diremehkan oleh orang lain, tetap kejarlah mimpi itu. Supaya nanti ketika tua tidak bangun dalam keadaan menyesal. Kayak gitu. Nah, lalu apa yang menjadi mimpimu saat ini? Coba bisa tuliskan teman-teman di kolom chat apa yang menjadi mimpi terbesar teman-teman saat ini. Boleh mimpi terkait dengan lanjut studi atau yang lain. Silakan. Jadi award di LPDP, jadi presiden, guru besar administrasi negara, menjadi dosen dan pengusaha S2 luar negeri. Oke, luar biasa. Ini adalah mimpi yang ketika kita kita speakkan, kita omongkan kepada orang lain, bisa punya yayasan atau sekolah jadi dosen dan seterusnya. Ketika ini mimpi banyak diaminkan oleh orang lain, insya Allah akan mimpinya menjadi kenyataan. Yang penting adalah semangat untuk menggapai mimpi-mimpi itu. Oke, nah ini banyak sekali mimpi-mimpinya jadi Menteri Pendidikan, award di LPDP, mengenyam pendidikan dan biaya 100%, amin. Pengen bikin platform edukasi kreator, good. Dosen yang banyak penelitian, jadi profesor bidang riset bioinformatika, menciptakan toolkit penentu personalized medicine, lanjut studi S2 dan punya sekolah IT terpadu, jadi pengusaha yang punya 50 cabang usaha, lanjut S2 jadi dosen dan spesialis, guru fisika yang berkualitas, melanjutkan sekolah spesialis di kampus impian saya menjadi peneliti dan dosen majukan kampus daerah saya. Oke, good. Amin. Semoga teman-teman semuanya mimpi-mimpi yang luar biasa ini bisa terrealisasikan dengan baik dengan melalui jalur beasiswa LPDP yang akan teman-teman raih insya Allah di tahun ini. Saya doakan amin. Kayak gitu. Oke.
Jika mimpimu adalah studi lanjut dengan beasiswa LPDP adalah salah satu alternatifnya. Saya bilang salah satu alternatif karena banyak sekali beasiswa di luar sana. Tetapi kalau saya pribadi saya memilih LPDP karena banyak benefit yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita akan banyak bertemu dengan orang-orang yang luar biasa ketika kita menjadi awardee LPDP. Sebagai contoh kemarin ketika saya ikut program persiapan keberangkatan LPDP, saya sangat bersyukur. Mengapa saya ditakdirkan oleh Allah menjadi awardee LPDP? Karena saya bisa bertemu dan berdialog secara langsung dengan para orang-orang yang inspiratif seperti Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Dardak, kemudian ada presenter jurnalis Kompas TV, Pak Aiman Wicaksono, dan lain-lain. Pokoknya LPDP itu luar biasa kayak gitu. Terus kemarin acara PK 202 persiapan keberangkatan saya itu yang nutup adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin seperti itu. Nah, apa itu beasiswa LPDP? Beasiswa LPDP adalah program beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter pemimpin, profesional, saintis, dan teknokrat. Jadi LPDP itu membiayai kita sebagai mahasiswa, sebagai sumber daya manusia yang diharapkan memiliki karakter pemimpin, mampu menjadi pelopor, mampu menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya, dan bertindak profesional dalam bekerja, saintis, dan juga teknokrat. Dapat menerapkan keilmuannya itu dengan sebaik-baiknya. Oke, kemudian ini terkait dengan beasiswa LPDP, nanti teman-teman bisa untuk buka-buka aja di ini ya tahap-tahapannya seperti apa, nanti kalian bisa search aja di websitenya. Nah, bagaimana sosok ideal awardee LPDP itu sesuai dengan nilai-nilai LPDP? Pastikan ketika nanti suatu saat teman-teman membuat esai kontribusi LPDP, masukkan ke 5 poin ini nilai-nilai LPDP ini. Integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Masukkan ini berdasarkan pengalaman yang pernah Anda miliki. Kemudian apa tips dan trik lolos beasiswa LPDP dari perspektif fresh graduate? Saya berbicara karena sebagai seorang fresh graduate, tips dan trik dari saya seperti ini. Yang pertama, milikilah niat dan komitmen yang utuh. Kamu harus punya niat, harus totalitas, dan tidak setengah-setengah dalam berjuang mendapatkan beasiswa LPDP. Harus punya niat yang sungguh-sungguh, harus punya niat yang tulus. Bisa kalian wujudkan dalam bentuk tulisan di kamar kalian yang bisa kalian baca setiap hari. Misalnya niat, saya atas nama siapa? Atas nama misalnya saya Rizky Oktavianto, harus lolos beasiswa LPDP tahun 2022. Nah, ketika kamu punya tulisan yang besar dan itu ditulis dan dibaca setiap hari akan menghasilkan afirmasi positif yang nantinya bisa membuat kalian lebih bersemangat di dalam mewujudkan mimpi kalian menjadi awardee LPDP. Yang kedua, download dan baca panduan dengan cermat. Sebagai calon awardee, Anda harus mau membaca panduan yang ada di website dengan cermat. Maksimalkan literasi dan jangan pernah malas membaca. Lalu buru-buru bertanya hal yang sebenarnya sudah ada di panduan. Sebagai contoh misalnya, tanya misalnya, skemanya apa aja kalau LPDP itu syarat-syaratnya apa? Padahal di panduan itu sudah ada. Tolong teman-teman baca panduan dengan cermat dan teliti sebelum kalian bertanya kepada orang lain. Kemudian perhatikan jadwal dan buat to-do list apa saja syarat administrasi yang dibutuhkan dan mulai dicicil kelengkapannya. Ini sebagai contoh. Mohon maaf, waktunya 5 menit lagi ya. Oke, sebagai contoh ini adalah tahapan seleksi LPDP di tahun ini, di batch ini. Misalnya pembukaan pendaftaran tanggal 9 Juni 2023, penutupannya 9 Juli 2023. Maka yang harus Anda siapkan untuk lolos di seleksi administrasi adalah yang pertama sertifikat TOEFL yang official ya, jangan sertifikat yang prediction kayak gitu. Pastikan dari lembaga-lembaga yang benar-benar mengeluarkan yang berhak mengeluarkan sertifikat TOEFL itu. Kemudian ijazah, transkrip akademik. Terus kalau kalian ikut yang program afirmasi prasejahtera itu ada SS Bansos, pastikan data kalian atau data keluarga kalian tercatat sebagai penerima bansos di database
Kemensos, kemudian surat rekomendasi dan esai kontribusi. Nah, dua hal terakhir ini yang harus benar-benar kalian perhatikan. Nah, yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah memantapkan diri untuk mendaftar beasiswa LPDP di tahun 2023 batch 2 ini, segera minta surat rekomendasi dari akademisi atau mungkin atasan Anda dalam bekerja. Misalnya yang sudah ini bekerja, atasannya bosnya seperti itu. Terus kalau akademisi, kalian bisa pilih dosen yang benar-benar mengerti kondisi Anda. Misalnya dosen yang mengerti karakteristik Anda itu seperti apa, track record Anda seperti apa. Misalnya bisa kaprodi Anda ataupun dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing lomba yang sudah benar-benar kenal dekat dengan Anda. Itu. Yang penting kenal dekat. Kayak gitu. Tidak harus punya jabatan yang tinggi, tapi yang kenal dekat dan tahu karakteristik Anda. Kemudian persiapkan esai kontribusi sebaik mungkin. Nah, dalam membuat esai itu jangan deadlineer. Misalnya deadline-nya tanggal 9, jangan buat tanggal 8. Saya itu membuat esai itu 3 bulan sebelum mendaftar LPDP, sebelum penutupan pendaftaran. Maka saya beberapa kali proofreading. Saya minta konsultasi dengan teman yang sudah awardee ataupun dari dosen-dosen yang lain. Itu pastikan Anda jangan buru-buru ketika membuat esai kontribusi. Kemudian ketika nanti sudah dinyatakan lolos ke tahap TBS, di sela-sela kesibukan Anda bekerja atau kesibukan yang lain, silahkan luangkan waktu untuk belajar. Setiap hari, baik itu setengah atau 1 jam, itu sudah oke. Kemudian ketika nanti lolos tahap wawancara, lolos tahap substansi, lakukanlah mock up wawancara dengan teman-teman yang sudah menjadi awardee atau sesama pejuang, galilah banyak pengalaman dari mereka. Saya masih ingat dulu itu ikut saung ini, banyak mock up dari kakak-kakak dan juga teman-teman sesama pejuang. Oke, akhir kata, sekian dari saya. Ini quotes dari saya. Dalam berjuang mendapatkan beasiswa, libatkanlah Tuhan dan banyak-banyaklah berbuat baik, karena tak hanya jalur darat saja yang ditempuh, tetapi juga jalur langit juga perlu. Karena kita adalah manusia yang mengharapkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga sharing singkat ini bermanfaat. Banyak kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali ya sharing dari Kak Rizky Oktavianto ini, teman-teman. Jadi memang berawal dari mimpi, dan biasanya sih kadang ada beberapa orang yang mungkin belum siap dengan entah itu kalimat yang gak enak atau misalnya perilaku dari orang-orang terhadap kita yang bisa mematahkan semangat juang kita. Nah, tapi itu harus dijadikan motivasi gitu ya. Mau itu kalimat yang mungkin gak enak atau misalnya orang-orang yang bikin kita down, justru harusnya itu yang menjadikan motivasi. Kita tunjukkan bahwa bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun latar belakang kita, yang namanya masa depan itu di depan. Namanya juga masa depan ya. Kalau di belakang itu ya masa lalu gitu. Jadi kita fokus sama masa depan kita, teman-teman. Nah gitu, jadi jangan berhenti bermimpi, tetap semangat ya gitu. Kata Kak Rizky juga tadi betul, kita jangan mengandalkan jalur darat aja ya, tapi jalur langit itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang tertarik dengan sharing-sharing dari Kak Rizky, nanti boleh bertanya di akhir ya setelah 3 sharing sudah terlaksana gitu.